nggak store tuh ke kas daerah, gimana ceritanya? Alhamdulillah sebenarnya secara operasional kita beruntung. Secara Karena operasional. ini aset milik Sumatera Barat, Siap. maka kita mengimbau kepada orang Sumatera Barat kalau ke Jakarta ya nginapnya di sini lah. Iya, betul, Ya, betul. jangan di-sharing uangnya kepada yang lain. Betul. Jadi Maaf, ada yang tidak dilaporkan pendapatan segala macam, bisa dicek di pajak. iya. Setiap pegawai Pemda Sumatera Barat bisa menginap sini, pelayanan harus tingkatkan. 2002 ini berapa dividen yang mau disetorkan ke kas Insya daerah? Allah 500. 500. 2003 targetnya? 2003 kalau memang secara yang dividen ya, bukan dividen sorry, kalau setorannya kita 1 M berani. 1 M berani. Berani. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Hidayat di Kopi Pahit Hidayat. Kali ini saya sedang berada di gerbang pintu masuk Hotel Balerung di kawasan Matraman, Jakarta. Ini pintu masuk. Kita ingin lihat kondisi bagaimana hotel ini. Hotel ini merupakan milik Pemda Sumatera Barat yang didominasi oleh Pemprov Sumatera Barat dalam konteks besaran penyertaan modalnya. Dan pada tahun 2020 ini tercatat asetnya lebih kurang sekitar 175 miliar. Namun sejak berdiri beberapa tahun yang lalu, 7, 9, 10 tahun yang lalu lebih kurang, hanya 2 kali hotel milik Pemprov ini memberikan dividen atau keuntungan kepada kas daerah Provinsi Sumatera Barat. Setelah itu diinformasikan merugi. Nah, tapi nanti kita akan coba jelaskan kenapa merugi, kenapa kondisinya seperti itu. Kita akan coba lihat langsung suasana dan kondisi hotel kebanggaan Sumatera Barat yang berada di daerah premium ibu kota Jakarta ini. Kita akan masuk. Ini kondisinya. Hotel Balerung ini juga dimanfaatkan oleh sebagai kantor penghubung Pemprov Sumatera Barat dan juga disewa oleh Bank Nagari. Ini gitu Mas. Nah, ini dia plakat peresmian Hotel Balerung Jakarta pada 27 Desember 2012 oleh Gubernur Sumatera Barat ketika itu Profesor Dr. Irwan Prayitno. Selanjutnya kita masuk ke ruang resepsi Hotel Balerung. Ini kondisinya cukup memunculkan nuansa Sumatera Barat, Minangkabau. Ini resepsi. Karena ini aset milik Sumatera Barat, Siap. maka kita mengimbau kepada orang Sumatera Barat kalau ke Jakarta ya nginapnya di sini lah. Iya, betul. Jangan di-sharing uangnya kepada yang lain. Betul. Jadi uangnya tetap juga beredar Tetap ke akan daerah beredar, gitu kan, ya. sebagai dividennya. Ya. Kira-kira catatannya apa lagi yang mesti pengembangan nih, Ya, Pak Adrian? yang pengembangan menurut saya selalu harus ada ya, Harus ada ya, inovasi ya. Ya, harus selalu ada, tapi menurut saya juga harus mempertahankan citra yang ada. Termasuk ikoniknya Sumatera Termasuk Barat, ikon dan makanan ya. makanan. Makanan. Hari ini saya tidak melihat rendang. Oh begitu, karena memang tidak ada menu rendang hari ini kelihatannya. Mungkin ya, tapi kita selalu saja mencari rumah makan Padang kalau tidak. Seleranya tidak berubah. Tidak bertemu Dimanapun rendang. berada tetap Padang dominannya. Siap, makasih Om Advokat, selamat berjuang. Nah ini pejabat ini pernah jadi wakil bupati, pernah jadi kepala dinas, maju jadi bupati tak pernah menang. Nah Pak Sabriel, ini kan hotel kita nih, Hotel Balerung kita milik Pemprov Sumatera Barat. Apa harapannya nih, kebanggaan ini bisa berlanjut terus gitu kan? Boleh kasih komentar nih pelayanannya atau ininya?
Jadi Ya. saya melihat ya pada waktu saya menginap pada bulan Desember 2021, Ya. saya orang yang pertama ribut di sini. Ribut dengan manajer dalam arti positif. Ributnya itu saya memohon kepada apabila Hotel Balirung ini juga akan setiap pegawai Pemda Sumatera Barat bisa menginap sini, pelayanan harus ditingkatkan. Yang pertama saya melihat pada bulan Desember 2021 hotel ini ke dalam keadaan gelap. Kemudian untuk AC nggak hidup. Seperti yang saya janjikan tadi, kita ingin juga mendapatkan informasi dari Direktur Utama Hotel Balairing ini, yang saya akrab panggil Uda Ai. Bakhtiar Bukhari Bakhtar. Bukhari Bakhtar, itu nama keren beliau gitu. Tapi kalau saya biasanya Daai aja, sehingga nama sebenarnya agak lupa ingat juga begitu. Nah, Pak Ai, ini kan udah berapa lama jadi Direktur Utama di Balirung ini? Alhamdulillah 2 tahun lebih 3 bulan. Oke. Dilantik itu. Kau menjadi dirut Di masa Balirung dalam kondisi pandemi Ya. COVID-19. Sehingganya ketika pandemi kita ketahui sektor pariwisata terutama perhotelan kan juga terpukul. Ya. Tapi pada prinsipnya baik di DPRD maupun masyarakat Sumatera Barat, keberadaan Hotel Balirung ini di samping juga menancapkan ikon Sumatera Barat di ibu kota Jakarta, tentu juga ada usaha bisnis perhotelan yang pada gilirannya mendatangkan dividen atau hasil usaha kepada kas daerah. Nah, ini Pak Ai, nggak store tuh ke kas daerah, gimana ceritanya? Jadi mungkin pertama-tama kita ini ada 2 entitas. Satu PT Balirung Citra Jaya Sumbar Oke. sebagai perusahaan di daerah BUMD yang notabene adalah hampir sama kepada PT pada umumnya. Jadi kita ngacu undang-undang PT dan undang-undang PP 54 tentang BUMD. Oke. PP Mendagri. Nah, kedua, kita PT Balirung itu punya unit usaha Hotel Balirung. Hotel Balirung. Oke. Ada PT, ini usahanya hotel. Nah, Oke. Jadi hotel ini seperti pada umumnya Hotel Balirung ini dipimpin oleh seorang general manager. Hampir semua di mana-mana itu penanggung jawabnya itu adalah general manager. Ya. Nah, jadi kesimpulannya kita PT Balirung punya usaha Hotel Balirung. Oke. Sebagaimana perkembangan pada umumnya, PT ini sebenarnya bisa memiliki beberapa hotel gitu. Tergantung kebijakan dari owner. Iya. Kalau kita lihat sekarang kan Owner ini Pemprov misalnya ya, atau Pemda kan? Pemda Ya, lah, oke. dan stakeholdernya, pemegang sahamnya. Ya, kalau kita lihat sekarang kan, saya perhatiin dalam pola bisnis sekarang tuh jarang yang owner punya cuma 1 hotel. Nah, kedua, kita topik hotelnya sendiri. Nah, hotel ini memang betul kata Pak Hidayat, ini hotel ini memang kalau setelah saya perhatiin selama 2 tahun di sana, memang suatu kebanggaan dari pemerintah Sumatera Barat dan Sumatera Barat. Karena kenapa? Memang belum ada kita ini istilahnya yang terbesar dan mungkin insya Allah yang terbaik juga hotel milik pemerintah daerah yang berada di Jakarta. Kita ya satu-satunya. Kita yang terbaik maksudnya. Oke. Karena Baik, kan nggak cukup hanya kebanggaan. ya. Untungnya gimana? Nah, jadi kalau secara hotel, alhamdulillah sebenarnya secara operasional kita beruntung. Secara operasional Nah, beruntung. betul. Nah, jadi karena kenapa? Mungkin bisa dicek juga ke sesama pengusaha hotel lah misalnya. Secara hotel ini ibaratnya hotel ini kita kasih ke KJM, alhamdulillah UJM bisa mempertahankan revenue di masa pandemi. Oke. Dengan support semua tim juga bisa menekan kos dan alhamdulillah Hotel terus beroperasional tanpa ada subsidi dari APBD beberapa tahun. Ya, itu boleh jadi. Nah, itu apresiasinya begitu ya, poin. Nah, selama hotel didirikan 8 tahun itu kita sebenarnya tidak pernah dapat subsidi dari Tidak pemerintah. subsidi pemerintah, Nah, oke. Tapi tetap beroperasional. Nah. Untung yang belum. Nah, itu yang belum. Kira-kira bisa nggak hotel yang untung nih, Pak Ai?
Insya Allah Ketika ada pertanyaan, mana kas setoran-setoran dividen gitu kan? Ini makanya Oke. yang saya bisa katakan. Secara operasional, hotel ini beruntung. Alhamdulillah 2021 kita laporan keuangan mendapatkan keuntungan kotor ya. Keuntungan kotor terbesar. Kita dapat lebih kurang 3,5 miliar. Keuntungan kotor. Tahun? Tahun 2021. Oke. Di masa pandemi. Oke. Karena alhamdulillah pada saat pandemi kita dapat paket kesehatan, kita dapat paket itu upaya dari manajemen ya untuk dapat paket repatriasi. Kerjasama. Nah, malah kita dipilih dari Kemenparekraf itu untuk paket akomodasi tenaga kesehatan selama 6 bulan itu karena kita satu-satunya hotel milik lokal. Oh. Selama ini kan mereka milih Mercure. Oh iya. Internasionalnya Sahid atau mungkin Next One. Nah, kita ada unsur daerahnya. Oh, dia konten Saya sempat ngomong ke Pak gitu Menteri ya? waktu itu kan, Pak Menteri, ini perusahaan daerah Pak Menteri, tolong bantu gitu. Iya. Siapa lagi menolong kalau nggak kita sama kita? Alhamdulillah Pak Menteri ngasih paket kita rata-rata sebulan itu 5 juta. Wow. Sampai Desember mata anggaran habis. Hasil hubungan baik direktur sama Pak Menteri ya? Alhamdulillah ya. Dari ini ya Pak Mas Menteri, Bang Sandiaga Uno begitu kan? Ya terus? Jadi ya begitu ya tahun sebelumnya gitu kan. Nah jadi kita ya memang terus terang keuntungan kotor itu memang dari efisiensi juga ya kan. Nah, efisiensi juga. Nah, setelah keuntungan kotor itu kita ada beban korporat. Beban korporat Ya, perusahaan. Korporat. Apa itu? Pertama overhead direksi, komisaris sama staf yang terlibat di korporat, di PT-nya. Kedua PBB. PBB lumayan besar 500 juta. Pajak bumi bangunan. Nah, ketiga ada asuransi. Asuransi. Keempat biaya lain-lain yang termasuk tanggung jawab korporat itu adalah capek untuk pemeliharaan. Iyalah mesti dipelihara lah ya. Ini yang sebenarnya tiap tahun harus dikeluarkan. Jadi begitu dia dikeluarkan biaya overhead, nah kita masih ada kalau di keuangan itu EBITDA. EBITDA-nya itu lebih kurang hampir 2 miliar. EBITDA. Apa itu? Earn before income tax and depreciation appreciation. Sebelum penyusutan. Oh, biaya penyusutan. Jadi EBITDA kita earn before pendapatan sebelum pajak dan penyusutan itu ada 2 miliar. Oh, begitu. Ada 2 miliar. Nah, ada 2 miliar, hampir 21,9. Ini rencana kita minggu depan mau RPS. Nah, itu yang kita mau tanyakan ke pemegang saham. Uang 2 miliar ini mau dipakai buat apa aja? Dalam konteks perawatan? Ya, Enggak. kan nanti apakah RPS ya? mau perawatan ini dulu atau ke kas daerah? Kas daerah boleh juga ya. Nah, tapi dari akuntansi karena investasi kita cukup besar, 160 miliar, kita 175 miliar terakhir 2020. Nah, kita ada penyusutan lebih kurang kalau tahun 2001 dihitung udah 3,5, udah berkurang ya. 3,5 miliar. 3,5 miliar. Pak, apa itu komponen biaya penyusutan itu apa maksudnya? Maknanya apa Jadi secara akuntansi itu keuangan? adalah biaya. Jadi EBITDA itu biaya penyusutan itu adalah biaya yang ditimbulkan pada saat awal investasi. Jadi begitu dia investasinya besar, EBITDA-nya besar. Tapi investasi kecil, EBITDA-nya kecil. Kira-kira ke depan konsep yang Pak Ai harapkan kepada owner, yang pertama itu juga kebanggaan dan wibawa Sumatera Barat di ibu kota nasional juga berjalan terus. Yang kedua adalah ada hasil usaha yang menjadi dividen ke kas daerah. Kira-kira apa yang mesti kita lakukan agar cepat di 2023 juga store ke kas daerah, 2004 juga untung begitu. Kan itu maunya publik. Betul. Insya Allah kalau untuk setoran nanti di RPS nanti kita minta persetujuan, kalau disetujui kita masukkan bukan dividen, setoran lain-lain. Setoran lain. Nah, itu lebih kurang 500 juta. Jadi uang yang tadi ada 2 miliar tadi, 500 juta kita mau alokasikan buat setoran lain-lain ke kas daerah. Tapi bukan dividen, karena secara dividen kita minus. Nah, kedua, dilihat perkembangan sekarang, ada juga kelebihan hotel kita selain kebanggaan tadi, konsep kita syariah. Nah, jadi market syariah ini udah mulai bermunculan nih. Nah, bermunculan seperti kita banyak ada umroh, repatriasi umroh,
Sudah itu banyak acara-acara dari partai-partai berbau Islam. Sudah itu ada apa namanya organisasi Islam. Itu yang salah satu daya tarik ya. Nah, ternyata memang di Jakarta tidak banyak hotel ya. Syariah kelas besar gitu ya. Ikonnya belum begitu mengental. Nah, mengental. Jadi ya maaf, misalnya kalau dia datang ke hotel yang operator internasional, otomatis layanannya internasional. Tapi kan untuk orang yang apa namanya, yang kental Islam itu mungkin menjadi penghambat gitu loh. Oke, dari sisi operator atau yang melaksanakan manajemen ini ada pemikiran hotel ini diserahkan pada pihak ketiga atau mungkin dijual, dicari lagi lokasi yang baru. Ya. Tanggapan atau pendapat Pak? Kalau sisi bisnis, memang kalau ini bisa dijual lebih baik. Kenapa? Uangnya kita bisa bangun hotel bisa bangun 2 hotel gitu loh. Sesuai market. Representatif gitu sesuai market ya. Karena memang dari perencanaannya ini awal-awalnya kan bukan hotel. Gitu kan, desain. Jadi kalau di Jakarta ini memang demand lebih tingginya di hotel budget. Hotel budget. Jadi apa itu hotel budget? ya hotel yang harga murah, yang kamarnya kecil. Low budget, low budget. Nah, jadi orang bisnis, Iya. dia satu hari pagi meeting sampai malam, makan malam, dinner segala macam, dia cuma tidur saja gitu loh. Iya. Baik, kalau Pak Gubernur mengatakan oleh Pak Ai lanjut sebagai direktur utama, saya minta 2023 dividennya 2 miliar, kuat nggak? Ah, ini makanya yang perlu saya jelaskan. Kalau hotel ini kalau saya lihat marketnya udah bagus nih, ya. Tinggal ya maaf kita memang harus tingkatkan di pelayanan. Pelayanannya. Pelayanan ini kan tidak identik aja dengan keramahan ketamahan. Betul. Sarana prasarana pendukung juga ya. Sarana pendukung, kamar juga udah mulai ya maaf ya udah mulai lama juga gitu kan. Nah, dan setelah saya survei juga tanya berapa teman-teman di hotel, kebetulan saya pengurus PHRI DKI. Iya. Kita sempat pakai konsultan juga. Memang hotel kita ini selayaknya ini udah bisa dinaikkan ke bintang 4. Bintang 4, sekarang kita 3 ya? Jadi harga kita udah bisa naik. Nah, dengan bintang 4, dengan syaratnya salah satu kualifikasinya, penilaiannya. Misalnya passing grade-nya misalnya 400, nah kalau kita bisa mencukupi dengan pelayanan bagus, kamar baru, ruang meeting baru, ini semuanya. Terus duitnya dari mana? Nah, itu nanti kita bicarakan. Jadi APBD lagi dong. Oke. Ada yang menyebut ada mismanagement. Gimana Pak Ai menanggapi? Nah, yang saya alami 2 tahun ini, kita juga udah diperiksa BPK. Sebenarnya hotel ini, makanya sebenarnya tadi hotelnya udah tersistem. Nah, tersistemnya karena dia revenue-nya udah ada di GM-nya. Kita apple to apple kita bayar pajak. Oke. Jadi kalau misalnya maaf ada yang tidak dilaporkan pendapatan segala macam bisa dicek di pajak. Iya. Artinya semuanya bisa pendapatan kita dipertanggungjawabkan. 2021 itu ada 12 miliar gitu kan. 1 miliar sebulan. Jadi nah justru maaf kalau yang mau diperiksa itu saya PT-nya. Iya. Kemana nih uang keluar ini gitu. Betul. Ya, kalau di hotelnya siapapun yang mengelola hotel ini, apakah itu GM sendiri atau operator, nggak akan akan sama hasilnya gitu. Pasti opininya akan sama. Oke. Kalau boleh digambarkan sekarang okupansi ya, okupansinya berapa persen rata-rata kita sekarang? Kalau kita dari data dari dulu, kita okupansi kita sebelum Covid ya itu di 65. Rata-rata DKI 60. 60. Berarti naik kita. Jumlah kamar kita? Jumlah kamar kita cuma sedikit, saya 90. 90. Jadi okupansi itu adalah rata-rata keterisian kamar ya. Dari 90 itu 65% itu terisi. Udah untung tuh. Kalau untuk standar di Jakarta itu udah untung. Oke. 2002 ini berapa dividen yang mau disetorkan ke kas? Insya Allah 500. 2003 targetnya? 2003 kalau memang secara ya dividen ya, bukan dividen sorry, kalau setorannya kita 1 M berani. 1 M berani. Tapi kalau dividen mungkin itu perlu ini ya, perlu maksudnya perlu usaha lebih keras lagi lah. Lebih keras lagi. Nah, itulah. Kalau untuk untungnya bisa. Untung bisa. Itu informasi paparan dari Direktur Hotel Balerung. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama, ya. Terima kasih. Terima kasih. Sip.